Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membahas mengenai variabel penelitian. Jadi untuk materi ini sendiri sebetulnya ada di bab 6 buku kami terkait dengan variabel dan pengukuran. Yang pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai definisi. Nah, untuk variabel itu sendiri dapat kita definisikan sebagai suatu konsep atau konstruk yang akan dipelajari dan diambil kesimpulannya dari kegiatan penelitian. Variabel dapat bervariasi serta memiliki lebih dari satu nilai. Beberapa variabel bisa berbentuk sangat nyata, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, berat maupun tinggi badan. Namun ada juga variabel yang abstrak gitu, jadi yang tidak dapat diukur secara langsung. Ini contohnya misalnya untuk variabel-variabel penelitian di bidang perilaku organisasi atau SDM ataupun marketing gitu, kepuasan kerja, kepuasan konsumen, konsep diri, motivasi, komitmen dan seterusnya itu adalah variabel yang berbentuk abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung. Berikutnya adalah jenis variabel ya. Untuk penelitian itu sebetulnya yang paling umum itu adalah variabel bebas dan variabel terikat atau variabel independen dan dependen. Nah, untuk variabel independen itu adalah variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Ini variabel sebab ya. Jadi kalau di sini posisinya di sebelah kiri dan ada anak panah yang keluar dari dia, itu adalah variabel independen. Kemudian variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel respon atau outcome yang memberikan reaksi karena dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi ini pasangannya seperti ini. Jadi variabel sebab itu adalah independen atau variabel bebas, sedangkan variabel akibat itu adalah variabel dependen atau variabel terikat. Jenis ketiga dari variabel adalah variabel moderator. Nah, ini juga sering kita temukan untuk riset-riset sekarang ini yang menggunakan variabel moderator. Nah, untuk definisinya sendiri, variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Jadi dia akan mempengaruhi arah, entah itu bisa menjadi positif atau negatif atau mempengaruhi kekuatan menjadi melemah atau menguat hubungan antar dua variabel. Di sini saya kasih contoh misalnya hubungan antara besaran gaji dan kepuasan kerja itu kemungkinan akan dimoderasi oleh harapan gitu ya, tingkat harapan. Contohnya begini, kalau seandainya dikasih gaji 5 juta, terus efeknya ke kepuasan itu sangat tergantung juga pada tingkat harapan orang itu sendiri gitu. Mungkin kalau orangnya itu harapannya memang gajinya 4 juta, berarti itu sangat memuaskan karena lebih dari harapannya. Tapi kalau seandainya ekspektasi dia gajinya 10 juta, itu mungkin efek dari besaran gaji ke kepuasan itu akan semakin rendah selisihnya ya, selisih antara harapan dan yang diterima. Atau bisa juga contoh lain misalnya besaran gaji terhadap kepuasan dimoderasi oleh pendidikan gitu. Nah, untuk gaji 5 juta mungkin memuaskan untuk yang berpendidikan SMA atau di bawahnya. Sementara untuk yang berpendidikan misalnya pendidikan S2 atau S3 mungkin tidak happy ya dengan gaji 5 juta. Itu adalah contoh dari variabel moderator. Berikutnya variabel mediator atau intervening. Ini juga sering kita sebut sebagai variabel proses atau variabel perantara ya, antara independen dan variabel dependen. Jadi posisinya ada di tengah seperti ini. Dia memediasi atau menghubungkan antara independen dan dependen. Contohnya misalnya pengaruh kepuasan terhadap kinerja dimediasi oleh komitmen organisasi gitu. Bisa juga misalnya di sini kita taruh besaran gaji terhadap kepuasan. Kalau dia puas maka dia termotivasi, kalau dia termotivasi maka dia akan menunjukkan kinerja yang baik ya. Itu jadi adalah model proses ya, jadi ada variabel penengahnya.
Nah, tadi sudah ada variabel independen, dependen, kemudian ada variabel moderator dan mediator. Sudah 4, maka yang kelima adalah variabel pengganggu atau kita sebut sebagai confounding variable. Nah, variabel ini sebetulnya dia bisa mempengaruhi variabel independen maupun dependen, sehingga dapat memberikan kesan bahwa ada hubungan antara variabel bebas dan terikat itu mungkin tidak benar-benar ada. Nah, saya kasih contoh begini. Ini misalnya pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Harga produk itu adalah independen, kemudian kepuasan pelanggan itu adalah dependen, variabel terikatnya. Kemudian confoundernya adalah kualitas produk gitu ya. Jadi kalau di sini penjelasannya adalah kualitas produk itu bisa mempengaruhi persepsi harga maupun kepuasan gitu. Jadi dia memang dapat mempengaruhi keduanya antara variabel independen dan variabel dependen. Jenis berikutnya adalah kovariat. Jadi kovariat ini adalah variabel yang mungkin mempengaruhi variabel independen, tetapi tidak selalu terkait dengan variabel bebasnya atau independennya. Biasanya kovariat ini kita gunakan untuk meningkatkan akurasi model statistik dengan mengurangi variansi yang tidak dijelaskan. Gampangnya begini, jadi misalnya kita menguji pengaruh pelatihan terhadap kinerja, jadi kovariat itu kita gunakan untuk memastikan bahwa kinerja itu memang dipengaruhi oleh pelatihan gitu. Jadi kalau seandainya ketika pengalaman kita masukkan ke dalam model dan efek dari pelatihan dan kinerjanya itu tetap gitu, berarti memang kita bisa pastikan bahwa pelatihan itu memang faktor penting membentuk kinerja. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, variabel kontrol. Nah, untuk variabel kontrol ini adalah variabel yang sengaja dijaga konstan atau diatur dalam penelitian untuk mengisolasi efek variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi di sini misalnya kita ingin menguji efek pupuk jenis pupuk tertentu ini sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan tanaman ini sebagai variabel dependen, maka beberapa variabel kontrol yang harus kita gunakan itu misalnya suhu, kelembapan itu harus kita kontrol supaya kondisi lingkungannya tetap sama untuk semua tanaman. Ini biasanya sering dipakai untuk riset-riset di bidang ini, pertanian, kesehatan, kimia, psikologi juga sering menggunakan itu. Jadi contohnya adalah penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen. Nah, itu biasanya selalu menggunakan variabel kontrol. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah independen itu adalah variabel penyebab, kemudian dependen itu adalah variabel akibat atau variabel terikat ya. Kemudian moderator itu adalah variabel modifier yang bisa menaik turunkan atau merubah arah hubungan antar dua variabel. Kemudian mediator itu adalah perantara hubungan antara independen dan dependen. Confounder itu adalah variabel yang mempengaruhi independen dan dependen sekaligus. Kovariat itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi dependen tapi selalu kadang tidak terkait dengan independen. Kemudian kontrol adalah variabel yang kita atur supaya konstan untuk memastikan bahwa variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen gitu. Contohnya suhu yang tadi ya kalau kontrol. Atau kalau di perilaku konsumen atau perilaku organisasi itu saya beberapa kali menggunakan variabel kontrolnya itu adalah demografi gitu. Jadi di situ ada usia, pendidikan, masa kerja dan seterusnya. Itu bisa juga kita gunakan sebagai variabel kontrol. Berikutnya saya tampilkan model kompleksnya. Jadi di sini ada variabel, wah ini variabel independen, sorry. Nah, ini adalah job insecurity adalah variabel independen, kemudian stres kerja ini mediator. Mediator apa? Mediator job insecurity ke turnover intention. Kemudian burnout, burnout juga mediator, mediator antara stres kerja ke turnover intention.
Kemudian kontrolnya ini adalah variabel sektor usaha ya. Contohnya misalnya untuk job and security itu kita harus kontrol untuk sektor usaha, misalnya mau survei ke karyawan, karyawan sektor usaha apa. Karena setiap sektor usaha itu kemungkinan punya potensi job and security yang berbeda. Contohnya sekarang itu yang lagi tinggi ketidakamanan itu di sektor manufaktur ya, yang banyak PHK kemarin. Selanjutnya covariat. Di sini kita letakkan beban kerja sebagai covariat pada hubungan job and security ke stres kerja. Jadi sesuai dengan fungsinya, sebetulnya beban kerja kita jadikan covariat di sini untuk memastikan bahwa job and security ini memang benar-benar mempengaruhi stres kerja. Karena kita tahu bahwa stres kerja itu tidak hanya job and security yang bisa menjadi variabel independennya, tapi bisa juga dengan beban kerja. Jadi intinya begini, kalau seandainya ketika beban kerja dimasukkan ke dalam model dan job and security-nya masih tetap signifikan, artinya memang clear bahwa job and security ini memang sebagai penyebab stres kerja. Yang terakhir adalah variabel confounder. Nah, untuk variabel confounder ini seperti penjelasan saya sebelumnya, dia bisa mempengaruhi variabel terikat, kemudian juga variabel bebas. Nah, stres kerja posisinya di sini dia sebagai variabel sebab dari turnover intention. Jadi kalau seandainya model penelitian kita itu ingin menguji hubungan stres kerja ke dependennya turnover intention, maka usia ini bisa kita pertimbangkan sebagai confounder atau variabel pengganggu. Karena apa? Karena usia ini bisa mempengaruhi tingkat stres kerja dan turnover intention. Saya kasih contoh begini, kalau turnover intention itu untuk usia yang sudah di atas 40 kemungkinan kecil ya. Jadi mereka orang karyawan yang berusia seperti itu kemungkinan akan lebih mempertimbangkan peluang mereka keluar kalau seandainya sudah berusia seperti itu, sudah agak sedikit ya ininya peluang kerjanya. Sama juga dengan stres kerja, mungkin yang berusia lebih banyak itu stres kerjanya ini kemungkinan ya, tapi nanti silahkan dicek di teorinya. Kemungkinan memiliki stres kerja yang lebih rendah karena mereka mungkin punya pengalaman yang lebih banyak ketimbang dengan karyawan yang berusia lebih muda. Jadi dia variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel dependen dan independen sekaligus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menentukan posisi dan peran variabel. Jadi kalau tadi itu ada variabel independen, kemudian ada variabel mediator, kemudian ada kontrol, ada covariat, ada confounder. Ini gimana menentukannya? Jadi ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama itu pendekatan teoritis, yaitu kita membuat atau menempatkan sebuah variabel itu sebagai entah itu variabel independen, variabel mediator, moderator, atau dependen, itu didasarkan pada teori tertentu. Jadi mesti ada dukungan teorinya. Yang kedua itu bisa didasarkan pada penelitian sebelumnya. Ini sebentar saya kasih lihat contoh teori atau model yang sebelumnya bisa kita adaptasi. Nah, ini contoh GDR model dari Becker dan teman-temannya, job demand resource model. Jadi untuk variabel misalnya di sini penempatan untuk variabel independennya di sini ada dua kelompok, ada job resources, ada otonomi, performance feedback, social support dan seterusnya. Kemudian juga ada kelompok variabel yang terkait dengan personal resources, ada optimism, ada self-efficacy, resilient dan seterusnya. Kemudian di sini ada mediator, work engagement. Kemudian di sini ada variabel dependent atau variabel terikatnya yaitu in role performance, extra role, creativity dan seterusnya. Jadi ini bebas, mediator, kemudian ini terikat. Kemudian untuk moderatornya ini ada job demand. Di sini ada work pressure, emotional demand dan seterusnya. Jadi untuk menempatkan seperti yang saya contohkan tadi itu kita mesti punya dasar. Salah satunya adalah dasar teori seperti ini. Nah, kalau dari penelitian sebelumnya, misalnya kita dapat dari sebuah artikel ini contohnya artikel dari kami di Springer. Misalnya kita punya contoh model penelitian yang seperti ini. Misalnya ini variabel independennya ada dua, workplace sensibility dan classroom. Kemudian ada variabel dependennya satu, learning engagement, dan locus of control sebagai variabel moderator. Nah, ini adalah
dasar kita itu menempatkannya berdasar dari penelitian sebelumnya. Dan penelitian sebelumnya ini juga biasanya dari penelitian sebelumnya lagi gitu. Jadi dasarnya penelitian sebelumnya dan teori juga gitu. Jadi ada dasar teoritis, kemudian ada dasar penelitian sebelumnya. Nah, ini contohnya nih. Jadi model tadi juga dibangun dari GDR modelnya Becker dan kawan-kawan dan core teori. Kemudian untuk pendekatan kedua adalah pendekatan statistik. Biasanya kita juga bisa menguji apakah variabel itu tepat dijadikan variabel bebas atau variabel terikat. Nah, kalau di If-use contohnya ya, di If-use itu ada namanya teknik Granger causality. Jadi kita melakukan korelasi dua variabel, nanti akan ditentukan yang cocok menjadi variabel sebab dan yang variabel akibatnya yang mana gitu. Dapat tampilannya. Atau bisa kita lakukan uji spesifikasi model. Uji ini biasa dikenal dengan endogeneity ya. Endogeneity itu nanti saya tunjukkan seperti ini contohnya kalau di Smart PLS. Pertanyaan berikutnya adalah tipe variabel apa yang umum digunakan. Nah, untuk tipe variabel yang biasa digunakan, nah itu tergantung pada bidang penelitian. Saya ambil contoh misalnya untuk SDM itu seringnya digunakan, yang paling umum ya digunakan itu adalah variabel bebas, variabel mediator, kemudian variabel terikat atau dependent dan variabel kontrol. Saya ambil contoh ini artikel kami di Emerald. Nah, di sini model yang kita uji itu ada seperti ini. Jadi ada variabel independent, variabel bebas, kemudian dependent, job embeddedness, kemudian emotional exhaustion ini variabel mediator, kemudian power distance-nya sebagai variabel moderator. Jadi ini adalah model mode ya, mediasi dan moderasi. Kemudian untuk kontrolnya kita letakkan variabel demografi. Nah, di sini biasanya ada di bagian metodologi. Ini saya geser dulu. Nah, ini kontrol nih. Nah, untuk variabel kontrolnya yang ditempatkan di sini adalah usia, masa kerja, pendidikan, status pernikahan dan gender. Jadi variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 5, ada variabel bebas. Ini sebentar. Variabel bebas, kemudian variabel terikat, kemudian variabel mediator, kemudian variabel moderator, dan variabel kontrol. Jadi ada 5 jenis variabel yang digunakan dalam model penelitian ini. Sekian penjelasan singkat mengenai jenis-jenis variabel penelitian, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.